Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. 1163 atau 61 1163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Thawban radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat, ketika turun ayat walladzina yaknizuna ila akhir. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang mereka menyimpan al-dhahaba, emas, wal fiddata, dan perak, wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhu bi'adzabin alim, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Jadi ayat ini turun untuk orang-orang yang tidak membayarkan zakat emas dan perak secara khusus, dan juga ancaman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat secara umum. Di harta-harta yang tidak dizakati nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi setrika-setrika yang akan menyetrika yang punya di neraka. Bayar zakat ini kewajiban kalau sudah memenuhi syarat. Qala, maka Sayyidina Thawban mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, di sebagian perjalanan beliau. Faqala, maka mengatakan ba'du ashabihi, unzilat, telah diturunkan fi dhahabi wal fiddah, mengenai emas dan perak. Maksudnya telah turun ayat yang mencaci menyimpan emas dan perak. Walaupun ini maksus, yaitu yang tidak mengeluarkan zakatnya, tapi tetap saja menyimpan harta walaupun sudah dikeluarkan zakatnya, menyimpan saja, tidak pernah dikeluarkan untuk sedekah dan sebagainya, itu ya kerugian yang fatal ketika di akhirat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang sudah kamu kirimkan duluan ke akhirat, maka kamu akan menemukan pahalanya ketika di sana. Kalau orang-orang dulu yang paham tentang ayat ini, mereka itu untuk akhirat tuh yang terbaik dari segala yang mereka punya. Contoh pertama ya siapa? Habil punya kambing, maka untuk dikirimkan ke akhirat, kambing yang terbaik yang dikirimkan. Ada juga orang Islam yang lain namanya Qabil. Qabil itu orang Islam. Orang yang muktamad itu kekufuran terjadi menjelang zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Habil orang Islam, tetapi dia orang Islam yang enggak paham untuk Allah itu harus yang terbaik. Maka dia korban juga sekenanya. Bahkan yang jelek-jelek itu malah dikorbankan. Yang sudah mau busuk itu, tanaman-tanaman dia yang sudah mau busuk dikorbankan. Kadang orang kita mengatakan, oh aneh sekali Qabil nih, masa untuk Allah yang jelek-jelek.
Nah, kita juga sering sedekah itu cari uang yang paling kucel yang ada di kantong kita. Ya, yang paling kucel, yang sudah agak sobek-sobek, gambarnya perahu 100 rupiah dikeluarkan. Yang masih 100.000 dieman-eman sampai akhirnya dicolong sama orang. Nggak ada pahalanya kan kalau dicuri sama orang. Coba kalau diinfakkan sebelum dicuri, tentu besar pahalanya. Tapi karena kamu tidak mau infak, akhirnya kehilangan uang serta kehilangan pahala sekaligus. Allahu Akbar. Unzilat, diturunkan fid dhahabi wal fiddah law alimna, seandainya kita mengetahui ayyul mali khairun, mana harta yang lebih baik, anatahidhuhu, kemudian kita menjadikannya sebagai simpanan. Anatahidhuhu, maka kemudian kita menjadikannya sebagai simpanan. Qala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu, yang paling baik untuk kalian simpan, lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir, wa qalbun, dan hati syakir yang selalu bersyukur, wa zaujatun mu'minatun, dan istri yang beriman, tu'inuhu, yang membantu orang tadi, ala imani, atas imannya. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi itu Nabi ditanya tentang materi, jawabannya rohani. Karena memang Nabi itu pikirannya agama, pikirannya akhirat. Maka orang semua diajak untuk mikir akhirat. Urusan simpan harta pikir sendiri. Urusan pahala ini loh yang perlu kamu pikirkan. Harta nggak perlu ditarget untuk disimpan, semua orang sudah nyimpan masing-masing. Tapi pahala itu sudah ditarget habis-habisan, tetap saja pada nggak tertarik dengan pahala. Contohnya apa? Shop depannya kosong, nggak mau maju. Kamu aja yang maju. Saya sudah kebanyakan pahala. Mulutnya nggak ngomong, tapi hatinya ngomong. Kebanyakan pahala. Silakan ke depan. Duduk paling belakang sendiri. Sampai tidak mendengar apa-apa. Ngaji juga begitu, paling belakang sendiri sampai keluar. Jadi ya, karena memang pikirannya bukan pikiran agama, bukan pikiran akhirat. Nabi itu mengajak umat untuk mikir akhirat, persiapan akhirat. Afdaluhu lisanun dzakir, paling utamanya adalah lisan yang selalu berzikir. Orang itu kalau berzikir itu tenang, mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang berzikir itu sendiri. Nah, nikmat rasa ini termasuk nikmat yang nggak bisa diceritakan. Ya, seperti orang nggak pernah makan sate, diceritakan kayak apapun tentang sate, ya dia cuma Allah, daging kok ditusuk-tusuk, nanti nyangkut bagaimana? Karena dia belum pernah makan. Begitu dia makan betulan, akhirnya dia ulang terus, makan terus. Begitu juga orang yang nggak pernah zikir, dikatakan zikir nikmat tuh dia bingung. Zikir kok nikmat? Zikir tuh kram yang ada. Nah, kakinya kram karena ngantuk, pas berdiri jatuh. Itu yang saya rasakan waktu zikir. Zikir itu yang ada tasbihnya hilang. Zikir itu yang ada kelamaan, nggak ada zikir nikmat, nggak ada. Memang belum pernah berzikir, baru lisannya saja, hatinya belum pernah berzikir, aja belum merasakan. Walaupun berzikir dengan lisan saja itu sudah jauh lebih utama daripada lisan yang menggunjing orang Islam. Lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Jadi kalau orang itu sudah bersyukur, dapat apa saja cukup. Tapi kalau orang itu nggak bersyukur, apa saja kurang. Itu ada nas hadis. Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab
latamanna an yakuna lahu thalis wa la yamla'a jawfa ibni adam illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab atau kama jaa fil hadis. Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah dari emas, maka pengen punya lembah yang ketiga. Punya 3, pengen 4 pengen 5, seterusnya. Dan tidak akan berhenti sampai mulutnya disumpel dengan tanah kuburan. Ada saja. Dikasih makan sayur, enggak syukur. Makan kok sayur, terus dikira kambing apa gimana saya ini. Akhirnya dikasih ayam. Ini ayam terus, alergi saya ayam, daging gitu loh. Dikasih daging. Sudah ada daging, sudah ada ayam, sudah ada sayur. Sini sebenarnya sudah lengkap sebenarnya. Cuman kok kepanasan. Terlalu panas menghidangkannya. Besok dihidangkan agak lama sedikit. Ini kurang anget. Besok sudah pas, semua sudah ada. Kalau nggak syukur, makan kok banyak, dikira saya ini ahli makan apa gimana? Makan dikit salah, makan banyak salah ketika nggak bersyukur. Tapi kalau orang bersyukur, sedikit syukur, banyak syukur, nggak ada pun tetap bersyukur. Maka qalbun syakir. Dan ini harus diminta kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, aku minta bisa berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, bisa bersyukur kepada Engkau. Karena kalau tidak diberi ilham bersyukur itu memang nggak bisa bersyukur. Kurang terus. Bukan hanya kurang, yang ada itu tidak pernah dia anggap sebagai nikmat. Yang ada tidak pernah dianggap sebagai nikmat. Bahkan mengkufuri nikmat yang ada. Akhirnya apa hasilnya? Hilanglah nikmat yang ada. Asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud, katanya. Syukur itu adalah alat untuk memburu perkara yang belum ada dan alat untuk menali nikmat yang sudah ada. Kalau kita syukur, nikmat yang ada bertahan, nikmat yang belum ada segera datang. Kalau kita tidak syukur, nikmat yang ada hilang, nikmat yang belum ada hanya tinggal kenangan, hanya tinggal impian, nggak pernah akan wujud. Dan itu berlaku untuk apa saja. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Allah Maha tahu dengan siapa yang bersyukur. Maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum, tidak mungkin diingkari. Kok kita syukur, ya mesti ditambah. Kita syukur dengan ilmu, pasti akan ditambahi ilmu. Kita syukur dengan hafalan Quran kita, akan ditambahi hafalan Quran kita. Kita nggak syukur, akan tinggal di bawah pohon. Nah, sudah. Jadi syukur itu semuanya, dalam semua hal. Kok kita ini jarang sholat? Ya. Kenapa kok jarang sholat? Memang Allah melihat hati kita itu dikasih sholat nggak syukur, maka jadi jarang sholat. Kenapa kita ini kadang-kadang nggak pinter-pinter? Karena kalau dikasih ilmu itu juga nggak syukur, nggak seneng dapat ilmu itu. Ada dikeluarkan dari kelas. Nah, jadi Masya Allah, ini nyata sekali. Janji Allah di dalam kehidupan di dunia itu nyata sekali. Makanya orang-orang dulu, di antaranya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu setiap selesai tahajud doa, ya Allah, berkahnya tahajud saya ini ya Allah, izinkan saya tahajud besok. Kenapa kok kita sudah libur tahajud berpekan-pekan, kenapa? Kadang-kadang sebagian bertahun-tahun. Kadang-kadang tahajudnya hanya Ramadan saja. Kenapa? Karena Allah tahu hati kita dikasih tahajud itu nggak seneng. Dikasih menghadap kepada Allah malam hari nggak seneng. Pengennya bangkong sampai jam 10.
Akhirnya ketika nggak syukur di masjid, dipindah ke angkringan. Nggak syukur di pondok, dipindah ke kontrakan. La ilaha illallah. Wa qalbun syakir. Wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Istri yang beriman. Maka dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim disebutkan tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Umumnya wanita dinikahi sebab 4 perkara. Ini bukan 4 perkara ini kok semuanya mamduh, bukan, tapi menjelaskan, mamduh maksudnya terpuji semua gitu. Menjelaskan bagaimana manusia itu dalam menikahi wanita ada 4 tujuan yang dicari dari dia itu apa. Pertama, limaliha, cari duitnya. Makanya cari istri yang kaya raya, mertua yang kaya, yang anaknya cuma 1 itu aja. Limaliha. Ada juga yang lijamaliha, karena kecantikannya. Ini bunga desa, bunga Kamboja. Tinggal di kuburan tadi. Jadi limaliha wali jamaliha, ada yang wali hasabiha, karena kemuliaan nasabnya. Walidi iniha, yang terakhir itu jarang sekali yang berpikir ini, karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Carilah istri yang solihah, yang ngamalkan agama dengan sungguh-sungguh, kamu akan beruntung dunia akhirat. Lah, mencari istri yang solihah itu harus dengan cara yang soleh. Nah, mencari istri yang solihah dengan pacaran, dengan Facebookan, cari di pinggir jalan, nggak ada, nggak bakal dapet. Nggak mungkin orang yang pernikahannya dengan cara pacaran kemudian jadi soleh dan solihah, itu nggak mungkin. Maka yang paling dipentingkan itu apa? Agamanya. Kalau ternyata dia itu juga agamanya baik, nasabnya tinggi, cantik, uangnya banyak, ya itu kalau nyari sampai ujung dunia ya susah dapatnya. Kalau pikirannya begitu sampai mati gak bakal dapat. Ya. Pikirkan satu saja, carilah yang solehah. Bagaimana cari yang solehah? Jadilah orang yang soleh. At-thayyibat lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat. Bukan kok cari yang solehah itu terus langsung kita sekarang habis ngaji langsung kepada putri gitu, enggak. Nyolong anak orang lagi jadinya. Ya, harus dengan cara yang paling halal, dengan mahar yang paling halal. Akhirnya wujudlah anak-anak yang soleh. Maka dilihat dari agamanya. Wa zaujatun mu'minah, yang dinikahi karena keimanannya. Seperti Sayyidah Khadijah itu, tu'inuhu ala imani, membantu keimanannya. Malaha qad anfaqatuhu wa li taha wahabathu. Sayyidah Khadijah semua hartanya diberikan untuk perjuangannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga istri yang memberikan harta untuk suaminya, tapi yang untuk perjuangan itu jarang. Berikan hartanya untuk beli mobil, berikan hartanya untuk bikin rumah. Ya kalau gitu ya antara orang Islam dengan yang enggak Islam masih sama. Nah kita ini pelajar ilmu itu harus punya pandangan yang berbeda, karena kita sudah punya kacamata ilmu agama. Kalau pandangannya sama seperti dulu ya apa gunanya ngaji 10 tahun. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
Arba'un, 4 perkara, man u'tiyahunna, siapa yang diberikan 4 perkara tersebut, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, sungguh telah diberikan kebaikan dunia akhirat. Qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Tambahannya ini, wa badanan 'alal bala'i sabira, badan yang kuat untuk menghadapi ujian, siap mujahadah. Ya, siap mujahadah. Tidak lapuk oleh hujan, tidak lengkang oleh panas. Ya, bukan kok kena angin dikit, masuk angin, kehujanan, batuk, kelaparan sedikit, sakit mah. Ya, begini-begini ini gak layak ini jadi pejuang. Orang itu harus punya badan yang siap. Nulis 1200 hadis, siap. Baca manzil tiap hari 1 juz, siap. Tahajud setengah juz tiap hari, siap. Mondok 10 tahun, siap. Nah, ini baru orang yang diberi kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau orang itu badannya, saya nggak kuat Pak. Kenapa nggak kuat? Pokoknya nggak kuat. Saya pengen izin pulang sekarang. Kepala saya pusing. Aduh, selagi kepalanya masih di bawah ya pusing terus. Kalau pengen nggak pusing ya jangan dibawa kepalanya tadi itu. Jadi yang salah itu bukan kepalanya, bukan pesantrennya. Yang salah itu isi kepalanya yang gampang pusing itu loh. Coba dikuatkan. Ada masalah itu tegar. Kalau ada masalah itu tegar, ya nanti apa saja jadi ringan. Kadang-kadang kita itu nggak kuat ngangkat kerikil. Ini kerikil kok berat ya? Bukan kerikilnya yang berat, badanmu terlalu lemah. Bukan masalahnya yang terlalu berat, hati kita terlalu lemah menghadapinya. Makanya minta kepada Allah, wa badanan 'alal bara'i sabira. Diberi kekuatan di dalam mengamalkan agama, keteguhan. Maka para nabi dipuji oleh Allah, wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi, yang punya kekuatan fisik yang kuat, wal absar, punya kekuatan hati yang kuat. Hatinya kuat, badannya kuat. Kalau hatinya kuat, badannya lemah masih bisa, tapi kalau hatinya yang lemah, wah nanti repot jadinya ini. Makanya yang paling penting itu selain badan yang kuat, hatinya itu harus kuat. Untuk karena memang untuk mencapai surga itu perlu banyak ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Yang mau masuk surga itu diuji, digoncang sampai mentok rasanya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Kok sudah mentok begitu? Datanglah pertolongan Allah. Jadi kok belum pernah mentok sudah mundur duluan, saya mati nggak pernah merasakan bagaimana hebatnya pertolongan Allah. Makanya harus punya mental, ya, karena surga ini mahal, nggak bisa dibeli dengan murahan, nggak bisa. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Maka ada sahabat disumpah setia oleh Nabi, sumpah setia untuk syahadat, untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, dan untuk berjihad. Maka sahabat tadi mengatakan, saya siap semuanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali zakat sama jihad ini nggak siap. Zakat saya duitnya sedikit, jihad ini saya ini penakut, nggak berani. Maka Nabi mengatakan, kamu nggak mau jihad, nggak mau zakat, mau masuk surga pakai bayar apa kamu? Jadi orang kok duduk di belakang ngantuan terus pengen masuk surga itu dibayar pakai apa? Apakah pakai orang dalam? Nggak ada begitu. Maka ini harus siap berkorban. Orang ahli dunia saja untuk mencari dunia yang sementara mereka siap berkorban. SD, SMP, SMA, S1, S2,
S3 botak kepalanya. Siap mereka. Lah kita kok mau untuk nyari surga baru doroh 2 sudah pamit Pak. Sudah tua saya. Lah ahli dunia loh sampai 60 tuh masih muda saya ini. Padahal rambutnya sudah nggak ada itu, masih muda saya. Lah kita ini ahli agama baru umur 20 sudah merasa tua. Apa nggak malu dengan ahli dunia kita ini? Nyari neraka aja semangat, masa nyari surga nggak semangat? Wa zaujatan, dan istri la tabghihi, yang tidak meminta kepada dia, tidak menjerumuskan dia khuban dosa fi nafsiha, dalam dirinya, wa malihi, dan hartanya. Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid. Al-hub bi dhammil ha huwa al-itham, adalah dosa. Salatullah